nama saya Lilis Tintin Suartini dan saat ini saya berumur 55 tahun lebih berapa bulan lah lupa. Anak saya ada 4 dan 1 diantaranya sudah berkeluarga dan saya punya 2 cucu. Saya mulai mengajar tahun 89. Dulu saya kuliah di keguruan IKIP kalau dulu, Bandung, D3. Kemudian di tahun 99 saya ngelanjutin untuk S1 dan sampai sekarang saya sudah 32 tahun mengajar di SMP. Saya mengajar mata pelajaran IPS. Ya. Kalau selama 30 tahun sudah menjadi guru, berarti Ibu sudah cinta banget nih profesi ini. Ada kesenangan tersendiri gitu ya. Mereka masih mengingat saya walaupun sayanya sendiri karena banyak yang diajar kan tidak satu. Dulu sekelas ada 40, sekarang kan agak di batas-batas 32. Tapi yang 40 orang itu diantaranya ada yang masih mengingat saya walaupun ya mereka sudah kemana, di mana, sudah seperti apa gitu. Ketika pergi ke satu tempat, kemudian ada yang menyapa walaupun saya sudah lupa sebetulnya, tapi ketika dia bilang, "Ibu, saya murid Ibu," itu adalah kepuasan batin ketika apa yang saya lakukan mungkin buat mereka menjadi bagian hidup mereka juga gitu ya. Dan saya pernah menangis ketika melihat teman-teman memposting kegiatan mereka di sekolah. Sampai ngelihat orang rapat aja saya nangis itu. Saking apa ya, karena yang saya bayangkan adalah betapa sebelum saya sakit itu adalah saya orang yang terlibat di dalam itu. Saya menikmati pekerjaan saya. Sakit hati banget ketika ada teman yang seangkatan sama saya sempat kepikiran orang lain bisa sehat, kenapa saya? Ketika COVID gelombang kedua itu, ya saya termasuk diantaranya orang yang kena COVID pada saat itu. Kata dokter saya kena stroke ringan kaki kan gitu. Setelah itu kemudian ada semacam anjuran lah gitu ya bahwa saya harus menghubungi dokter penyakit dalam, klinik dalam, karena diindikasikan saya ada penyakit di situ ya. Dan ketika hasil labnya saya lihat semua yang orang lain takuti gitu, termasuk saya juga yang awalnya tidak berpikir sampai ke situ, ada semuanya. Saya ada gula darah yang tinggi, kolesterol saya tinggi, tensi darah saya tinggi. Nah dari situ mulailah agak sedikit down kalau ini ya, karena tidak terbiasa dengan itu kan itu. Saya merasa bahwa sebelum COVID itu saya baik-baik aja. Saya orang yang merasa saya bisa melakukan aktivitas sebanyak apapun yang saya mau. Gula 2 jam itunya 436 ya, itulah ya 200-400an di situ. Saya dikasih 2 obat untuk yang gula darahnya sebelum makan dan pada saat makan, di mana dosisnya sangat tinggi, rata-rata 1000 mili gitu ya. Yang saya rasakan obatnya itu yang tidak kuat untuk saya, karena itu mulai terasa lemas, saya banyak diamnya gitu. Baru pernah merasakan hal yang seperti itu. Saya berkeringat dingin sampai seperti orang mandi gitu, dari atas kepala sampai itu berkeringat, baju basah gitu ya. Kemudian saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya cuma bisa tidur terlentang gitu. Kemudian merasa tidak bisa berpikir. Kemudian saya berinteraksi dengan dokter penyakit dalam lewat WA. Saya katakan, "Dok, saya gini, yang saya rasakan itu, saya berkeringat, Dok. Kemudian saya lemas sekali, saya nggak bisa ngapa-ngapain." Tapi kemudian ya itu lagi terjadi lagi yang saya pikir itu drop melulu. Dia dokter gigi saya itu bilang, "Kayaknya ibu turun deh, terlalu turun gula hipo itu, ibu hipo terlalu turun gula darahnya," kata gitu. Waktu itu yang hipo yang pertama itu saya 60 gula darah puasanya. Sedangkan untuk habis puasanya 75 gitu. Lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu yang bikin saya merasa kok jadi begini banget gitu ya. Yang saya terbayang ketika itu adalah dimana pagi-pagi saya yang normal, bangun, sholat, makan dulu di rumah,
pergi sekolah kan gitunya, walaupun pada saat itu sedang WFH gitu ya, dari setelah hipo yang pertama 60 itu. Terus kan saya amat sangat menjaga gitunya, sangat dikurang-kurangin lagi itu yang namanya makan gitu. Sampai hipo lagi gitu. Gula saya 48, puasa 48, pas yang habis 2 jam makan juga 48. Nah yang kedua ini yang agak lumayan apa ya, bahasa Sunda mah pikaruaseun ya. Kenapa? Karena tiba-tiba saya sedikit linglung gitu. Saya mendengar pagi-pagi subuh, saya mendengar adzan subuh, dan otak saya berpikir saya harus sholat subuh. Saya berusaha untuk bangun gitu kan ya. Saya ke kamar mandi gitu. Kemudian saya wudhu. Setelah saya basuh wajah, selanjutnya saya lupa. Setelah wajah itu apalagi gitu. Sampai mengulang 5 kali dengan hal yang sama gitu. Sampai yang kelima saya mulai panik kan, kenapa saya jadi begini, saya ngeblank itu. Setelah wajah apalagi gitu. Sampai berdiri dulu di kamar mandi, itu yang namanya keran nggak dimatiin ya. Pada akhirnya sampai yang udah 5 kali itu udah basah-basah semua. Sama saya teriak ke anak saya, dek gitu, dek kenapa ibu, tolong bantu wudhu gitu. Ibu lupa wudhunya, kenapa ibu jadi begini? Anak saya lari ya ke kamar mandi, iya mau sholat subuh tapi ibu lupa. Setelah wajah itu terus apa gitu, kamu tinggal berdiri aja di situ, bilang ke ibu satu persatu kan gitu. Iya sok, sekarang tangan dulu basuh. Saya basuh tangan ya, diurutkan sama anak saya sampai akhirnya selesai gitu ya. Terus yang saya ke dokter ya, dokter juga nanya gitu ya, kenapa lagi itu dok, hipo saya sampai agak-agak ini ada ngeblank dok, saya nggak bisa wudhu gitu. Kok sampai segitunya? Iya. Pingsan? Enggak sih pingsan dok, cuma nggak bisa bangun aja kata saya. Karena bangun juga apa ya, susah gitu. Yang saya lihat anak-anak saya butuh saya sakit, mereka lebih terluka lagi. Apalagi kalau misalkan saya meratapi, merenung, mereka akan lebih terluka lagi. Yang itu yang saya ya makanya saya ketika saya ingin nangis, saya suka pura-pura bersihin kamar mandi kan. Padahal sebetulnya semua keran saya nyalain, sebetulnya saya nangis, cuma pura-pura ngosek. Ya ntar anak-anak ngegedor, dede tuh, ibu lagi ngapain, lagi bersihin kamar mandi. Kalau lama-lama ya kan biar kinclong. Terus pas buka pintu kamar mandi saya pura-pura Wonder Woman aja, nyanyi gitu. Padahal tadi abis nangis, pura-pura tegar. Pada akhirnya ketemu M-Ganik. Oke, nah M-Ganik itu dimulai pada bulan ketiga deh, Oktober kayaknya gitu. Sebetulnya saya udah pernah lihat gitu M-Ganik itu. Di awal-awal pun saya udah ngeliat di Facebook itu ada M-Ganik, baca sekilas gitu. Terus kan ada tuh yang testimoni bisa makan apa aja, tertarik banget tuh. Oh bisa makan apa aja, berarti setelah ini aku bisa makan apa aja kan gitu, bisa senyaman itu kan gitu. Kayak gitu aja pikirannya, indah gitu kan. Oke, setelah habis dari dokter harus ngantri obat juga kan, nunggu obat. Nah saya iseng tuh di rumah sakit, pesen ceritanya di rumah sakit. Nah sampai di rumah ya itu dari M-Ganik menghubungi. Terus saya nanya dulu ke nutrisionisnya, apa sih itu. Nah nutrisionisnya kan kasih tahu, oke, pesen deh satu kata saya. Setelah itu saya konsumsi 2 apa 3 minggu gitu. Alhamdulillah turunnya kalau menurut saya jauh lebih bagus dari yang itu. Tadinya kan pagi-pagi yang namanya lemes, agak sedikit pening-pening itu ada lemes di kaki gitu ya. Terus pening-pening itu masih ada. Nah setelah multigrain agak berkurang itu. Nah setelah saya konsumsi Metafiber juga, alhamdulillah jauh lebih baik. Saya ada semangat gitu. Yang di otak saya pada saat itu sederhana aja, saya bisa makan apa aja. Yang saya ingat waktu itu 196 deh. Dari yang 300 itu saya pakai itu kan. Terus ada di 170, 150 kan gitu. Itu kan saya bisa makan apa aja. Cuma yang saya makan rendangnya, terus yang nasinya saya pakai nasi merah. Gembira sekali saya. Saya makan pizza agak sedikit barbar sedikit sih. Saya sampai ketika pertama kali yang itu harus kerja agak full lah gitu, saya sangat amat semangat. Apa ya, sampai saya ngomong ke teman saya,
aku menemukan hidupku kembali gitu. Bener itu ketika saya datang ke sekolah dengan nyaman, kemudian bisa melakukan aktivitas pulang aja dari jam 7 sampai setengah 1 gitu. Hati saya merasa amat sangat gimana, seneng banget gitu. Jadi nama aku Sekar Kinanti, usianya 16 tahun. Perasaan ya gimana ya? Karena waktu itu kan cuman ingin berharap lebih baik gitu. Kalau sedih mah aku berusaha untuk nggak sedih, cuman ingin Pura-pura nggak sedih gitu ya. Sedih banget lihat ibu. memang nggak lihat ya waktu ibu ke rumah sakit. Itu tuh yang paling sedih banget. Itu waktu kakak yang kedua, dia pernah bilang prepare for the worst, pray for the best. Itu yang membuat aku kayak gitu. Tapi ya aku sekarang mah karena ibu udah makin membaik kan, jadi ngajak nonton ya ibu, kapan kita nonton lagi. Udah bisa aktivitas sama adik. ya. Tapi aku nggak ingat banyak juga karena yang lebih kontribusi mah kakak-kakak. Aku cuman bisa bantuin kayak bikinin nasi yang gitu, yang kecil-kecil lah, yang bisa aku lakuin. Teh manis ya ketika ibu hipo. Pasti kalau ibu suka bikin teh manis nih, suka nih. Hal-hal kecil itu yang bikin ibu ingat karena menjadi kebiasaan. Melihat mereka adalah semangat saya. Ketika saya merasa diri saya sakit dan anak-anak harus katakanlah berjuang sendiri, dan itu saya merasa kok gini amat gitu. Sebelum itu saya merasa kita adalah orang-orang yang bersama gitu. Kita main bersama kan gitu, pergi jalan bersama kan gitu. Keinginan adik Jangka panjang temenin aku terus, gak kemana-mana. Mungkin aku terus di rumah, gak ada alasan khusus sih, cuman ingin sama ibu aja terus. Sayang. Iya, lagi-lagi saya merasa bahwa Allah menempatkan dia pada saat yang tepat gitu loh. Karena dia datang jauh sama kakak-kakaknya, dia datang 14 tahun kemudian kan gitu. Dan itu adalah ketika suami saya nggak ada. Kalau dia nggak ada, saya sama siapa sehari-hari? Kalau anak-anak yang udah gede kan nggak mungkin kan terus-menerus bisa bareng sama saya. Ada bangga sama ibu? Bangga banget, tapi kebanyakan kayak aku tuh kayak skeptis gitu kan waktu ibu ngomongin soal M-Ganik, jangan-jangan abal-abal gitu kan. Tapi ibu sendiri kan kayak enggak lah, bisa lah, ini pasti bagus gitu. Itu semangat ibu sendiri. Iya. Aku banyak skeptisnya gitu. Ya pertama kan M-Ganik tidak bikin saya ribet kan, tadi sudah saya bilang saya bukan orang yang telaten gitu. Dan saya tidak harus banyak ngapa-ngapain, cuma nyeduh doang dan itu sudah selesai kan gitu ya. Kemudian yang kedua itu jelas kan, jelas karena pertama ada di belakangnya ada dokter-dokter kan gitu. Kemudian yang kedua ada nutrisionisnya gitu ya, dimana ketika kita kebingungan bisa bertanya dan langsung ada jawaban kan gitunya. Ya untuk diabetes ya, saya pikir kita tidak harus untuk berputus asa, harus kita jalani dengan upaya kita. Salah satunya yang saya lakukan adalah dengan mengkonsumsi M-Ganik. Jangan berpikir instan, karena apapun juga tidak ada yang instan. Obat apapun juga tidak ada yang instan. Kalau menurut saya, maka nikmati saja prosesnya, karena di akhir juga akan kita menikmati hasil terbaiknya. Mungkin itu aja.